Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, apa kabar? Semoga semuanya sehat-sehat selalu ya. Oke, hari ini kita sama-sama mendiskusikan tentang manajemen waktu di prakonstruksi. Jadi sebelum kita masuk ke penjadwalan, kita paham apa itu manajemen waktu. Oke, manajemen waktu ini merupakan salah satu bagian dari PM Box ya. Salah satunya itu bercerita tentang bagaimana sih kita memanajemen waktu. Oke, seperti yang kita tahu, ada di dalam sebuah proyek itu ada yang kita sebut dengan segitiga manajemen proyek atau proyek manajemen triangle. Nah, dia merupakan kendala utama. Jadi tiga ini merupakan kendala utama sekaligus merupakan sasaran dari sebuah proyek konstruksi. Nah, yaitu BMW, biaya, mutu, dan waktu. Kenapa kita harus memahami hal ini? Karena digunakan nanti ketiga ini BMW ini kita gunakan untuk menganalisis dan memahami kesulitan yang mungkin saja akan terjadi pada saat penerapan atau pelaksanaan di lapangan. Nah, boleh dikatakan hampir semua proyek bakalan akan mengalami kendala-kendala dalam pelaksanaannya, baik itu skala yang besar maupun kendala yang berskala kecil. Namun kendala-kendala ini tidak boleh kita jadikan sebagai penghambat dan harus kita atasi. Kita harus cari cara gimana caranya untuk dapat mensukseskannya, dapat menyelesaikannya supaya sukses, maksud saya sukses dalam pelaksanaan proyek. Nah, pada umumnya sasaran manajemen proyek ini saling tergantung ya, saling ketergantungan satu sama yang lainnya, yaitu biaya tergantung sama waktu, tergantung juga sama mutu. Begitu juga mutu, dia akan tergantung sama biaya dan waktu gitu. Oke, keseimbangan ketiga hal ini, biaya, waktu, dan mutu ini sangat menentukan kualitas proyek yang akan dilaksanakan. Untuk mata kuliah kali ini, mata kuliah kita kan mengenai perencanaan dan pengendalian proyek, kita khususkan untuk di bagian waktunya. Nah, kita lihat tuh di bagian waktu. Di bagian waktu itu indikasi suksesnya itu yang pertama adalah sesuai dengan sesuai schedule kerja ya, dokumen kontrak. Artinya waktunya itu harus sesuai dengan apa yang telah kita tanda tangani, apa yang telah kita sepakati di dokumen kontrak. Indikasi kedua kalau untuk waktu yaitu owner atau pemilik proyek ini setuju dan menerima selesainya sebagian atau keseluruhan pekerjaan yang telah kita lakukan ya. Kemudian tidak ada komplain atau klaim dari owner atau si pemilik proyek ini atau pemberi kerja ini terkait dengan penyelesaian pekerjaan tersebut. Kemudian semua pihak yang terkait dalam pelaksanaan proyek tersebut semuanya puas, baik itu dari ownernya, konsultannya, kemudian pekerjanya, nggak ada nggak ada terlambat dan lain sebagainya. Akhirnya indikasi sukses yang kelima itu citra perusahaan penyedia jasa atau kontraktor ini akan semakin bersinar, semakin baik ya. Nah, biasanya dalam permasalahan di pengelolaan proyek ini ada 6 macam ya. Biasanya kita tuh ada 5, planning, schedule, planning, organizing, staffing, directing, dan controlling. Scheduling ini nggak termasuk dalam manajemen proyek sebenarnya kalau untuk pelaksanaan, tapi kita masukkan di sini karena dia memiliki permasalahan yang ada dalam pengelolaan proyek. Nah, lumayan besar juga angkanya gitu loh, 12%. Nah, misalnya di sini aktivitas pada planning itu emang besar ya permasalahannya, seperti definisi pekerjaan yang nggak jelas, pengambilan keputusan yang jelek, kemudian informasi yang
nggak bener gitu, serta perubahan-perubahan yang ada di lapangan. Nah, itu ada 32%. Sedangkan untuk scheduling itu ada 12%. Di sini permasalahan yang biasanya terjadi adalah mengenai jadwal yang ketat, kemudian jadwal yang nggak bisa kita penuhi, sama tidak bisa mengelola jadwal. Sedangkan untuk organizingnya itu 11%, staffingnya 12%, directingnya 26%, dan controllingnya itu 7%. Jadi dari tabel ini kita dapat mengambil kesimpulan scheduling juga mempunyai termasuk memiliki masalah yang cukup besar dalam pengelolaan proyek. Nah, seperti yang kita tahu dalam perencanaan proyek ini kita harus mengetahui tentang skopnya, ruang lingkupnya. Nah, ruang lingkupnya itu harus seperti apa? Ini hal yang pertama yang harus kita lakukan. Setelah kita dapat membuat ruang lingkup, mendefinisikan ruang lingkupnya seperti apa, kita baru dapat melakukan perencanaan dalam perencanaan penjadwalan kerja ya dalam proyek tersebut. Kemudian baru lanjut ke sumber dayanya, biayanya, kualitasnya ya, kemudian resiko-resikonya, dan komunikasi yang ada pada lapangan maksudnya. Nah, kalau namanya planning dan scheduling itu biasanya beriringan, sama-sama bareng-bareng gitu. Nah, ini kita bisa lihat kalau planning itu gabungan dari apa dan bagaimana gitu. Apa yang harus kita lakukan, apa yang harus kita rencanakan, dan bagaimana cara kita merencanakannya. Sedangkan scheduling itu berkaitan dengan siapa dan kapan. Siapa yang harus mengerjakannya, siapa yang harus melaksanakannya, ditambah kapan sih yang harus dilaksanakan, kapan waktu mulainya, kapan harus selesainya. Seperti itu. Nah, kita lihat di sini nih di kelompok proses perencanaan. Nah, di sini di manajemen proyek yang terintegrasi ini di PMBOK ya. Itu manajemen waktu itu lumayan banyak yang harus dilakukan. Yang pertama kali kita harus mendefinisikan aktivitas-aktivitas yang harus kita lakukan. Kemudian baru kita mengestimasi mengestimasi sumber dayanya pada setiap kegiatan. Kemudian kita lihat ada ketergantungan nggak antar kegiatan, kemudian bagaimana durasinya, dan akhirnya kita dapat mengembangkan dari suatu penjadwalan. Nah, untuk yang lainnya nanti itu akan dibicarakan di di mata kuliah yang lain ya. Kalau di P3K kita khususkan untuk manajemen waktu proyek. Nah, untuk manajemen waktu ini kita harus tahu manajemen waktu itu merupakan suatu tahapan ya, dia merupakan suatu tahapan di mana dia harus mendefinisikan proses-proses yang harus dilakukan selama proyek berlangsung. Nah, karena kaitannya dengan penjaminan supaya proyek tersebut dapat berjalan sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan, waktu yang telah disepakati, dengan tetap memperhatikan keterbatasan biaya, kemudian spesifikasi teknis yang diberikan pada saat kontrak, kemudian penjagaan kualitas, hasilnya itu seperti apa yang diinginkan sama owner dan telah disepakati di dokumen kontrak. Nah, karena itu perencanaan waktu kita akan menentukan jadwal proyek dalam perencanaan waktu ya, waktu proyek ini. Kita harus menentukan jadwal proyeknya itu kapan, durasi proyek, setiap item pekerjaan, setiap item kegiatan itu dari awal sampai dengan proyek selesai itu harus kita rencanakan sebaik mungkin. Nah, kenapa harus direncanakan sebaik mungkin? Karena tujuan kita untuk memudahkan pengontrolan, dan di mana pengontrolan tersebut tujuannya nggak bukan untuk supaya proyek ini tepat pada waktunya. Jadi dia menghindari keterlambatan proyek. Nah, kita lihat juga nih di sini ada kalau untuk konflik ya, pasti di dalam proyek itu pasti ada konfliknya. Nggak mungkin nggak lurus gitu tuh, kayaknya jarang lah terjadi. Nah,
salah satu hal yang menyebabkan konflik selama berjalannya suatu proyek, salah satunya mengenai schedule. Schedule itu yang garis abu-abu tipis ya. Gitu. Jadi pada saat awal mungkin dia tidak mempengaruhi, tapi pada saat fase middle ya, di pertengahan, pada saat pelaksanaan, nah itu dia dapat mempengaruhi konflik, dapat mencetuskan konflik pada saat berjalannya proyek. Nah, untuk tadi kita sudah membicarakan tentang waktu, manajemen waktu. Nah, sekarang kita masuk ke tentang penjadwalan atau scheduling. Nah, penjadwalan proyek itu merupakan pengalokasian waktu yang tersedia dalam melaksanakan masing-masing kegiatan atau masing-masing pekerjaan dalam rangka menyelesaikan suatu proyek hingga tercapainya hasil yang diinginkan, dengan mempertimbangkan keterbatasan dari sumber daya yang tersedia. Jadi pada saat penjadwalan proyek ini kita menetapkan jangka waktu kegiatan proyek, kapan harus diselesaikan, kapan harus dimulai ya, kapan harus diselesaikan, kemudian kita mulainya kapan, kemudian bahan bakunya itu bagaimana, tenaga kerja yang akan digunakan itu siapa aja, berapa banyak yang punya keterampilan, berapa banyak yang harus mempunyai keahlian, kemudian peralatannya itu bagaimana, dan semuanya itu kita rangkum dalam setiap aktivitas-aktivitas yang ada pada proyek tersebut. Nah, penjadwalan proyek ini atau scheduling ini dia merupakan salah satu elemen dari perencanaan ya. Jadi dia salah satu bagian dari perencanaan, sehingga dapat memberikan informasi tentang jadwal rencana, kemajuan proyek dalam hal kinerja sumber daya, baik itu berupa uang, berupa tenaga kerja, alat, material, dan kita lihat itu durasinya gimana, progres waktu untuk menyelesaikannya itu bagaimana gitu ya, progres waktu untuk menyelesaikan proyek itu bagaimana, itu terangkum pada perencanaan penjadwalan ya, atau schedulingnya ini gitu. Nah, kalau dalam kita tahu kalau misalnya penjadwalan ini kan, sebentar kita tulis penjadwalan ya. Penjadwalan ini merupakan bagian dari perencanaan ya. Nah, dalam perencanaan, kemudian penyusunannya ini, penjadwalan ini karena dia perencanaan, dia harus disusun secara secara detail ya. Jadi disusun harus secara detail. Ini harus secara detail, kemudian harus secara terperinci. Nah, kemudian juga kita harus lihat nih, kemudian dia ketergantungannya itu loh, ketergantungan antar aktivitas. Nah, ini harus benar-benar kita pahami, harus benar-benar kita lihat gitu ya, bagaimana dia hubungan antara kegiatan A dengan kegiatan B dengan kegiatan C, apakah bisa kerjakannya bareng-bareng atau harus selesai satu pekerjaan baru bekerja lagi yang pekerjaan yang baru. Nah, karena harus disusun secara detail, kemudian terperinci, kemudian adanya hubungan antar aktivitas, ketergantungannya itu bagaimana, dia juga harus mengikuti perkembangan proyek dengan berbagai macam permasalahannya. Apakah di tengah-tengah pelaksanaan ada berganti desain atau yang lainnya, nah itu harus masuk ke dalam penjadwalan. Nah, selama proses pelaksanaan ini penjadwalan harus kita monitoring ya. Jadi semuanya ini harus kita monitoring. Ini untuk penjadwalan ini harus dimonitoring. Dan selain monitoring, kita juga harus update ya. Harus ada proses updating. Nah, ini kenapa harus dilakukan?
Hal ini digunakan untuk mendapatkan penjadwalan yang realistis. Ya, penjadwalan yang realistis. Ya, yang paling realistis. Jadi kenapa harus paling realistis? Agar alokasi sumber daya dan penerapan durasinya sesuai dengan sasaran dan tujuan proyek yang telah disepakati bersama. Ini maksudnya adalah alokasi sumber daya ditambah penetapan durasinya itu sesuai. Jadi yang ini nih harus sesuai dengan sasaran dan tujuan proyek. Ya, biasanya kan tujuannya apa dicantumkan, sasarannya apa juga dicantumkan dalam dokumen kontrak. Jadi dia emang benar-benar harus kita monitoring dan kita update. Oke. Nah, dalam perencanaan waktu ada 5 tahapan ya, 5 urutan lah gitu ya, harus kita penuhi. Yang pertama itu kita harus mendefinisikan aktivitas yang akan dilakukan. Kemudian setelah kita definisikan, baru kita mengurutkan aktivitasnya. Nah, dari urutan-urutan aktivitas, apakah ada ketergantungan atau enggak, atau berjalan seiring gitu, baru kita menentukan estimasi durasinya per aktivitas. Jadi estimasi durasinya per aktivitas. Setelah dapat estimasi durasi per aktivitas, kita baru dapat melakukan pengembangan jadwal. Nah, jadwal itu kita kembangkan, kemudian setelah itu yang terakhir baru kita melakukan pengendalian jadwal. Nah, seperti inilah bentuknya. Jadi dari identifikasi sampai dengan record history itu selalu dilakukan analisis ya, selalu dilakukan analisis performance-nya dari identifikasi pekerjaan, kemudian perencanaannya, schedule, kemudian execute pelaksanaan di lapangan, kemudian kita merekod history. Ini selalu selalu ada analisis performance-nya. Nah, ini yang tadi kita jabarkan bentuknya seperti ini. Pada identifikasi pekerjaan, kita harus melakukan identifikasi pekerjaan, kemudian kita screening, kita lihat yang mana yang harus diprioritaskan. Nah, kemudian baru kita melakukan penjadwalan. Nah, dari prioritasnya mana, ketergantungannya mana, kita lalu melakukan perencanaan kerja. Nah, dari plan work atau perencanaan pekerjaan, kita baru melakukan scheduling atau penjadwalan. Nah, di situ nanti kita lihat tuh sumber dayanya, bagaimana gitu kan, materialnya, peralatannya, tenaga kerjanya. Nah, kemudian akhirnya didapatlah work scheduling atau penjadwalan kerjanya. Nah, kemudian itu nanti bisa pakai backlog, bisa pakai standing work order, kemudian bisa pakai forward work. Nah, itu masing-masing untuk merupakan bagian dari scheduling ya, penjadwalan kerja. Nah, pada saat pelaksanaan di lapangan kita baru melakukan breakdown work management. Jadi kita melakukan WBS-nya di situ juga. Nah, kemudian baru kita mengeksekusi, kemudian barulah dapat history dan kita menganalisis, kemudian barulah kita screening lagi begitu. Nah, secara ringkas, misalnya kita dalam proyek konstruksi gitu ya. Dalam proyek konstruksi kita bahasa gampangnya gini. Pada saat kita dapat proyek konstruksi, kita harus mengidentifikasikan kelompok kegiatan ya, kelompok kegiatan atau kelompok pekerjaan. Nah, ini biasanya kita menggunakan WBS ya, work breakdown structure. Nah, setelah itu sudah kita buat WBS-nya, kita baru melakukan perhitungan volume pekerjaan, masing-masing item pekerjaan atau kegiatan. Nah, kemudian kita juga setelah menghitung volume, kita baru menganalisis ketergantungan atau hubungan antar kegiatan. Bisa juga dari WBS itu kita langsung menuju ke
menganalisa ketergantungan juga bisa, tapi sebaiknya kita melakukan perhitungan volume dulu. Nah, selain kita melakukan identifikasi tadi, identifikasi kegiatan, kita juga harus mengidentifikasi sumber daya yang kita miliki, ya, sumber daya proyek yang kita miliki. Nah, dari identifikasi tersebut kita dapatlah perhitungan produktivitas kerja, ya, per kegiatan dan pekerjaan. Nah, itu juga bisa kita melakukan perhitungan volume kegiatan pekerjaan. Nah, kemudian baru dilakukan perhitungan estimasi durasi setiap kegiatan. Nah, di sini dari perhitungan produktivitas, kemudian baru estimasi setiap estimasi durasi ditambah analisa ketergantungan, kita baru dapat melakukan penyusunan jadwal kegiatan, ya, secara keseluruhan. Nah, kemudian baru ada pertanyaan di situ tuh, kita tambahkan syarat-syarat ya dari RKS itu ya, rencana kerja dan syarat-syarat kita masukkan berkaitan dengan jadwal proyek, kita masukkan, kita lihat apakah jadwal tersebut sesuai nggak dengan syarat yang telah dilakukan gitu loh. Misalnya tidak, kita mau nggak mau harus lari lagi ke atas tuh, lari lagi ke perhitungan produktivitas pekerjaan. Nah, jika iya, kita dapatlah menyusun dokumen penjadwalan. Nah, dari tadi kita cerita kita merefresh sedikit tadi cerita soal WBS atau Work Breakdown Structure ya. Mungkin kita semua udah pernah dengar itu gitu, dan udah juga dijelaskan di mata kuliah sebelumnya di manajemen proyek konstruksi. Nah, WBS itu kita dapat melihat komponen-komponen komponen-komponen proyek secara sistematis ya kan. Kemudian kita catat aja ya, mengingat masa lalu. Oke, ini kita cerita WBS. WBS itu biasanya digunakan yang pertama itu untuk melihat untuk melihat komponen proyek ya, komponen atau pekerjaan proyek secara sistematis. Nah, sistematis. Kemudian setelah kita melihat komponennya, kita melakukan pemilahan. Nah, kita melakukan pemilahan secara bertingkat. Pemilahannya itu biasanya bertingkat ya, dari yang paling atas, dari yang paling puncaknya sampai sedetil-detilnya. Jadi dilakukan secara detail ya, dari yang umum sampai dengan detail. Kemudian kita harus melakukan pemilahan ini, kita lihat lagi, kita mempertimbangkan faktor-faktor yang harus ikut kita lihat. Yang pertama kita lihat soal keahlian tenaga kerja atau keterampilan ya, keahlian atau keterampilan tenaga kerja. Kemudian kita lihat juga waktu pelaksanaan di lapangan. Kemudian kita lihat juga lokasi atau letaknya pekerjaan itu ada di mana, misalnya gitu. Kemudian faktor yang terakhir yaitu kita lihat tahapan pekerjaan. Nah, jadi dia melihatnya seperti ini. Jadi yang paling atas itu, yang paling umum itu adalah soal keahlian atau keterampilan, baru waktu, kemudian lokasi, dan yang paling bagus dilihat itu adalah tahapan pelaksanaan pekerjaan. Nah, biasanya komponen proyek ini harus dipisahkan jika kondisi di atas ini kita temukan, ya. Nah, misalnya gini, kita lihat nih, misalnya sama-sama pembangunan gedung, ya. Misalnya sama-sama pembangunan gedung ya, atau pembangunan misalnya pembangunan gedung atau jembatan. Nah ya, misalnya jembatan lah ya, jembatan. Nah, jembatan ini kita lihat, ini adanya lokasinya, satunya di Pontianak, satu lokasinya misalnya di Kuburaya misalnya.
Nah, kemudian nanti kita lihat nih, untuk pekerjaan jembatan ini ada pekerjaan abutmen ya kan, kemudian ada pekerjaan struktur bawah ya, ada pekerjaan pilar, piernya dan sebagainya, pondasinya kan. Ini ada pekerjaan struktur atas. Nah, ini kira-kira kita gimana nih harus melihatnya? Apa yang apa yang tepat lah kira-kira cara buat BBS-nya? Apakah misalnya untuk pembangunan jembatannya ini, satunya jembatan, misalnya jembatan ya, kemudian kita lihat, kita bagi pakai lokasi, misalnya satu Pontianak, satu misalnya Kuburaya. Nah, nanti di sini misalnya ada pekerjaan abutmen, ada pekerjaan struktur bawah, ada pekerjaan struktur atas. Nah, ini pekerjaan abutmen juga bawah atas. Nah, gitu. Atau begini, ini jembatan, kemudian ini kita bagi lagi. Ini ada pekerjaan A, pekerjaan B, pekerjaan C. Nanti kita bagi lagi. Ini di Pontianak, ini di KKR. Nah, begitu juga nih di B. Satunya di Pontianak, satunya KKR, misalnya gitu ya, Kuburaya. Yang satunya gitu juga yang di C, Pontianak atau KKR. Nah, kalau menurut kalian yang mana yang benar? Yang inikah yang satu apa dua? Ya. Ya, yang betul adalah yang ini. Sebaiknya ini. Jadi Pontianak lokasinya itu dulu, baru pekerjaan-pekerjaannya. Ini yang benar. Ya, seperti itu. Nah, sekarang kita lihat lagi nih untuk berbagai teknik, metode dan prosedur untuk penjadwalan. Yang pertama kita melakukan identifikasi kegiatan. Nah, pada saat identifikasi kegiatan itu output yang didapat adalah daftar kegiatan. Jadi list kegiatan itu bagaimana ya? List kegiatannya itu bagaimana? Kemudian WBS-nya itu bagaimana. Nah, di identifikasi kegiatan ini jadwal aktivitas harus dilakukan secara spesifik untuk kita memproduksi hasil-hasil proyek. Dengan kata lain itu upaya mengidentifikasi kegiatan tertentu ini akan menghasilkan berbagai output gitu ya, sesuai dengan persyaratannya. Biasanya untuk identifikasi kegiatan ini masukannya apa, outputnya itu inputnya itu biasanya faktor lingkungan, kemudian kebijakan, prosedur, pedoman yang berlaku. Nah, seperti itu. Biasanya teknik-tekniknya itu biasanya kita menggunakan template bekas proyek yang sejenis, baik itu yang udah kita lakukan ataupun punya teman atau punya orang lain. Jadi kita pakai template tersebut. Kemudian FGD atau diskusi ya dengan tenaga ahli, dan kita harus melakukan perencanaan secara bertahap. Nah, hasil yang didapat biasanya nanti list kegiatan, kemudian atribut-atribut kegiatan, misalnya identitas, deskripsi ya, kemudian kendala-kendalanya apa, asumsi, kemudian hubungan logikal, kemudian kebutuhan sumber daya, baik itu material, tenaga kerja, alat yang akan digunakan gitu kan, sama WBS ini tadi, daftarnya itu. Kemudian yang kedua itu kita melakukan penyusunan urutan kegiatan. Nah, waktu kita mengurutkan kegiatan ini merupakan identifikasi dan kita mendokumentasikan keterkaitan atau hubungan antar aktivitas proyek. Nah, biasanya ketergantungan antar aktivitas ini terkait dengan tugas-tugas di lapangan ya. Terkait ini kira-kira kegiatan A ini bisa bareng-barengan nih dengan kegiatan C misalnya gitu. Nah, itu kita bisa lihat baik itu berdasarkan pengalaman maupun dari literatur. Pokoknya banyak hal yang bisa kita lihat dari mengurutkan kegiatan. Kemudian ketergantungan ini biasanya kita lihat ada dua hal yang ada 4 hal ya.
yang menjadi untuk ketergantungan ini yang harus kita lihat. Nah, kalau untuk ketergantungan ini biasanya ada ketergantungan ya, ada 4 hal. Yang pertama itu kita secara alami atau mandatory dependencies ya, mandatory dependencies atau alami. Nih, alami ini ketergantungannya ini disebabkan oleh sifat kegiatan itu sendiri. Jadi dia tergantung dari sifat kegiatan itu sendiri. Misalnya kita kan nggak mungkin nih naikkan atap kalau misalnya fondasinya belum. Jangankan fondasi tiang penyangga nggak ada, fondasi belum ada, kan nggak mungkin. Jadi itu secara alami gitu ya. Kemudian yang kedua itu masalah sumber daya. Nah, sumber daya atau resources dependencies. Nah, ini misalnya fondasi tidak dapat kita lakukan bareng-bareng dengan pekerjaan pabrikasi tiang ya, atau maksudnya pile-pilenya itu dilakukan bareng-bareng, kan harusnya pile-pilenya dulu jadi baru kita melakukan pekerjaan fondasi ya kan. Jadi dia bisa dilakukan secara berseri gitu. Kemudian ketergantung yang ketiga itu masalah eksternal ya, eksternal. Nah, yang eksternal ini karena pihak luar, misalnya masalah penerimaan ya, penerimaan barang. Kemudian ada lagi yang terakhir masalah discretionary dependencies. Ini ketergantungan karena masalah administrasi. Nah, jadi selain kita di rekonstruksi ini, selain kita harus benar-benar di masalah teknis, di masalah administrasi juga harus juga kita perhatikan. Misalnya kan kalau kita di tengah-tengah jalan pada saat pelaksanaan terjadi perombakan, nah itu kita merancang kan harus dianalisis dulu, kemudian dilakukan diskusi lagi, kemudian didiskusikan, akhirnya mendapatkan suatu kesepakatan. Nah, inilah dia adanya di sini gitu. Nah, pada saat mengurutkan penyusunan urutan kegiatan ini, itu kita harus lihat tuh usaha-usaha menyusun urutan kegiatan. Kita harus ikut lewat logika ketergantungan. Dengan biasanya kita harus nanya nih, pakai pertanyaan, kegiatan mana sih yang harus kita mulai terlebih dahulu sebelum kegiatan yang lain gitu kan. Kemudian kegiatan mana yang harus yang akan kita kerjakan setelah pekerjaan ini selesai gitu. Kemudian pertanyaan yang ketiga, adakah kegiatan-kegiatan ini dapat dikerjakan bareng-bareng atau sejajar gitu atau paralel. Dan yang terakhir, kita harus menanyakan perlu nggak ya dimulai kegiatan tertentu dengan menunggu kegiatan yang lain. Nah, keempat pertanyaan ini kita harus harus kita gunakan logika ketergantungan. Kemudian kita diskusikan untuk mendapatkan jawaban-jawabannya. Nah, biasanya hubungan antar dua kegiatan tersebut kita sajikan dalam dua cara, predesesor dan suksesor. Predesesor ini maksudnya item kegiatan yang mendahului sebuah kegiatan yang akan kita tinjau, jadi kegiatan pendahulunya lah ya. Kemudian suksesor. Suksesor itu kegiatan turunan, kegiatan setelahnya. Jadi item kegiatan yang menyudahi sebuah kegiatan yang ditinjau. Nah, biasanya masukan-masukannya itu atribut kegiatan, WBS tadi, kemudian dari hasil diskusi, kemudian nanti bisa digunakan menggunakan network planning gitu ya. Network planning, kemudian kita menentukan lead dan menentukan lab-nya gitu. Nah, kemudian kita yang ketiga, setelah kita identifikasi, kita mengurutkan, sekarang kita melakukan perkiraan kurun waktu. Nah, waktu kita mengestimasikan kebutuhan kurun waktu gitu, mau nggak mau kita harus mengestimasikan kebutuhan sumber daya pada saat melakukan kegiatan. Nah, baik itu yang 5M itu ya. Jadi biasanya kita harus lihat, harus kita kaji, kita berpikir
ada pertanyaan-pertanyaan dalam merencanakan kebutuhan sumber daya. Misalnya pertanyaan pertama misalnya seberapa tingkat kesulitan kegiatan dalam proyek tersebut. Nah, kemudian apa ada hal yang unik ya? Apa ada hal yang unik dalam cakupan proyek sehingga mempengaruhi sumber daya yang kita miliki? Kemudian ada nggak ya contoh proyek yang sejenis? Nah, historisnya itu bagaimana gitu? Pengalamannya bagaimana tuh gitu? Gimana cara mereka menangani proyek-proyek tersebut? Kemudian cukup nggak ya, kita punya nggak ya, punya dan cukup nggak gitu, baik itu alat, baik itu material yang udah disuplai sama supplier, termasuk sumber daya. Nah, sumber daya manusianya di sini cukup nggak ya, pekerja-pekerja kita yang keterampilan cuma sekian misalnya gitu. Nah, itu harus kita estimasikan. Nah, kemudian juga ada kita harus menganalisa masalah kebijakan yang bakal berpengaruh pada ketersediaan sumber daya, ya, gitu. Kemudian biasanya hasil dari perkiraan sumber daya yang akhirnya larinya nanti ke waktu itu berupa network planning atau jaringan kerja, dan ini harus selalu kita monitoring dan kita updating ya. Kemudian termasuk keperluan sumber daya. Kemudian kita melakukan penyusunan jadwal. Nah, penyusunan jadwal ini kita mengestimasi waktu realistik untuk menyelesaikan suatu kegiatan. Biasanya kita udah mempertimbangkan berbagai macam hal, misalnya hari kerja yang libur gitu ya, hari kerja yang libur, hari Minggu gitu. Keadaan di lapangan, curah hujan, panas dan lain sebagainya. Nah, itu harus kita pertimbangkan, harus kita masukkan dalam perhitungan. Nah, biasanya dari penyusunan jadwal ini kita akan mendapatkan estimasi durasi kegiatan, kemudian kita dapat daftar kegiatan yang dimutakhirkan beserta atributnya. Ya, jadi milestone-nya juga kita dapat ya, jadwal induknya itu kita dapat. Nah, untuk penyusunan jadwal ini yang pertama kali harus kita lakukan sebelum masuk ke penjadwalan induk, itu kita harus melakukan perhitungan durasi kegiatan. Nah, ada durasi yang minimum dan ada durasi yang optimum. Nah, durasi yang minimum itu waktu produktif yang paling lama untuk tenaga kerja menyelesaikan suatu satuan pekerjaan. Sedangkan kalau yang optimum itu maksudnya adalah durasi di mana terjadi biaya pelaksanaan proyek yang paling efisien. Yang satu tergantung sama waktu produktivitasnya si sumber daya, baik itu tenaga kerja maupun alat. Yang satu ini berkaitan dengan biaya. Dan yang terakhir itu soal pengendalian waktu dan jadwal. Nah, pengendalian waktu dan jadwal ini nanti hasil akhirnya ini adalah tindakan koreksi. Jadi dari hasil monitoring, evaluasi, dia akan mendapatkan koreksi dan jadwal revisi. Oke, sampai di sini dulu materi hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga kita semua sehat selalu. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum semuanya.